Halo semuanya, sahabat berpikir, kembali lagi di acara Mata Sulha. Di sini saya sudah mengundang narasumber pemikir-pemikir mahasiswa hebat ya di sini ya. Dari Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini kita akan membahas isu-isu yang sangat hangat ya, yang relate di kalangan masyarakat Indonesia tentang hubungan demokrasi dan Islam gitu teman-teman ya. Nah, mungkin demokrasi dan Islam itu ada yang sama, ada tidak ada hubungannya sama sekali gitu kan. Demokrasi, sedangkan demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang dimana para petinggi-petinggi itu ada di tangan rakyat, seperti pemberian presiden, pemberian RT RW, DPR, MPR kayak gitu ya teman-teman. Sedangkan Islam itu adalah satu agama yang mungkin mayoritas Indonesia itu punya, tapi tidak berarti kita yang memutuskan demokrasi dalam pemerintahan. Nah, makanya saya mengundang teman-teman narasumber ini untuk menjelaskan emang demokrasi dan Islam ini ada hubungan atau tidak? Ada hubungan atau tidak, atau bahkan tidak ada hubungan gitu. Begitu ya teman-teman, topik kita yang hangat ini, yang mencengkram ini. Boleh dari siapa dulu? Jika Islam dihubungkan dengan demokrasi ya, gitu ya, sebenarnya untuk saat ini tidak bisa dikatakan bisa dihubungkan. Karena apa? Yang kita ketahui bahwasannya di negara kita ini tidak melaksanakan apa-apa saja yang mengandung terkait hukum Islam secara 100% penuh, secara penuh gitu ya. Nah, akan tetapi jika kita ambil sekian persen atau hanya beberapa, mungkin ada. Dalam sistem demokrasi, salah satu di dalam itu ada sistem bermusyawarah. Bermusyawarah ya. Nah, bermusyawarah ini tidak lain dan tidak bukan, itu lahir dari kata bahasa Arab ya. Yang dalam bahasa Arab itu artinya syuro. Syuro itu adalah bermusyawarah. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan Allah sendiri menjelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 38, wa amru syura bainahum. Wa amru syura bainahum, gitu ya. Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Nah, seperti itu ya. Iya. Jadi kalau menurut saudara Nabil itu tidak bisa dipungkiri iya atau tidaknya, tergantung persenannya. Jadi bisa nyambung, bisa enggak. Sedangkan dari sistem demokrasi ini masih ada musyawarahnya, berarti masih nyambung dong dengan Islam gitu kan. Nah, mungkin kita bisa mendengar dari pendapat saudara Lutfi, apakah masih nyambung atau tidak? Kalau menurut saya emang benar kata Nabil ya. Tadi emang di luar sana tuh banyak orang yang mengatakan bahwa Islam sama demokrasi itu nggak nyambung. Tapi kebanyakan orang mengatakan juga bahwa Islam sama demokrasi itu balance atau seiringan gitu kan. Nah, saya mengambil Islam sama demokrasi itu balance atau beriringan. Karena ada di dalam harus adanya gitu kan keadilan dalam sistem demokrasi, yang mana keadilan dalam Islam itu memang harus ada juga gitu kan. Nah, seperti ada juga kan di dalam Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat gitu, Indonesia gitu kan. Jadi harus menyeluruh atau harus adil gitu, dalam artian harus adil gitu kan. Ada juga di dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah di sana menyuruh bahwa menyuruh apa? Menyuruh buat kita bahwa kita tuh harus berbuat keadilan dan berbuat kebaikan gitu. Nah, jadi kalau menurut juga contohnya, maaf ya. Emang sih di era modern sekarang banyak orang yang tidak adil. Bagaimana tanggapan saya? Menurut saya mungkin bisa juga ya, kita tuh sebagai rakyat kan di sana yang di atas sana ada wakil rakyat, lebih tinggi rakyat daripada wakil rakyat. Kita bisa untuk kayak demo gitu kan, kayak contohnya yang masih hangat atau ada juga nih kemarin-kemarin ada isu yang katanya anak presiden naik nih gitu kan, apakah itu adil apa enggak? Nah, mungkin itu lihat ke atas juga kan kita, bahwa mereka itu masuk kriteria sebagai wakil presiden apa atau enggak tidak. Ya gitu. Saya ya gimana ya, pada intinya menurut saya Islam dan demokrasi itu balance atau beriringan dengan dengan adanya keadilan. Jadi kalau dari kutipan yang saudara Lutfi ambil itu masih balance karena di antara mereka tuh ada keadilan gitu ya. Iya itu. Nah, ini berarti masih pro ya, masih rada-rada nyambung nih Islam dan demokrasi. Mungkin dari tanggapan saudari Aul, apa berbeda atau sama?
tentang Islam dan demokrasi? Nah, menurut saya demokrasi dan Islam itu tidak bisa dipadukan karena seperti yang dikatakan Suha tadi, demokrasi itu kan kedaulatan rakyat. Yang mana sistemnya itu dari rakyat kemudian untuk rakyat lagi. Sedangkan Islam itu kan kedaulatannya dari Tuhan ya. Oke. Dimana hukum-hukumnya itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Misal sholat 5 waktu itu sholat itu ada 5 waktu, pada waktunya itu sekian ini itu kan udah dari Tuhan. Sedangkan demokrasi kan dari rakyat kemudian untuk rakyat lagi. Gitu. Di sini lumayan hangat ya teman-teman pembicaranya. Menurut saya demokrasi sama Islam itu tidak bisa dipadukan. Bisa dipadukan. Oke, apakah ada pendapat lain? Ini ya, saudari Aulia. Tidak bisa dipadukan ya, dikarenakan sebenarnya sistem demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat. Ya. Kalau menurut saya gini, Islam itu sifatnya itu rahmatan lil alamin. Dapat dirasakan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di semesta. Baik itu manusia, baik itu orang yang di luar Islam itu sendiri, baik itu orang Islamnya, baik itu lingkungannya, dan apapun itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, dan bahkan mencakup makhluknya. Nah, Islam itu mengajarkan tidak hanya kita dalam beragama, ya, akan tetapi Islam juga mengajarkan terkait cara kita berpolitik yang baik dan benar itu seperti apa, cara kita untuk menentukan suatu hukum itu seperti apa, gitu ya. Bahkan Islam juga mengajarkan kehidupan dari kita tidur hingga kita tidur lagi. Nah, jadi kalau misalnya tadi dibilang nggak cocok nih antara Islam dengan demokrasi, saya kurang setuju. Mohon maaf, karena apa? Karena menurut saya Islam ini tetap mengatur kehidupan kita dari kita tidur hingga tidur kembali. Jadi percakapannya lumayan hangat ya teman-teman ya. Kita enjoy aja mungkin ya. Enjoy aja. Ya. Saya mau nanya ke saudari Lutfi. Oke, boleh. Tadi dari saudari Lutfi mengutip bahwasannya Islam dan demokrasi ini ada sangkut pautnya karena masing-masing dari sistem itu ada keadilan. Iya. Begitu. Tapi bagaimana menurut pandangan Lutfi atau teman-teman semua adanya politik zaman sekarang? Tidak adanya keadilan, hak suara rakyat tidak didengar. Terus di belakang-belakang para pejabat itu punya pegangan yang mungkin berduit sehingga bisa menimbulkan arusnya ini yang pilih, malah ini yang dipilih gitu. Oke. Nah itu gimana ya? Karena ini menurut saya tidak balance gitu. Oke, menurut Islam saya dan gini demokrasi ya. tuh. Emang di zaman sekarang ini keadilan tuh agak tidak nampak gitu. Iya, benar. Nah, berarti kita harus mengambil peran. Bagaimana nih mengambil peran sebagai rakyat? Nah, kita harus mengadili orang yang tidak adil tersebut. Nah, gitu. Dengan bagaimana? Dengan kita tuh menyuarakan suara rakyat dengan demo atau dengan kayak kita tuh ngomong ke petinggi-petinggi desa dulu, langsung ke bupati dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau tidak bisa diomongkan secara baik-baik, nah kita mengambil tindakan dengan demo tersebut. Nah gitu. Jadi orang yang tidak adil tersebut menurut saya harus kita ambil peran yaitu untuk mengadili orang tersebut. Jadi jangan dibiarin gitu aja ya. Iya. Begitu. Nah, jadi tadi dari saudara Lutfi ini menyinggung bahwasannya ya udah kalau misalnya kita nggak ada keadilan dalam demokrasi kita berperan lah gitu kan. Kalau nggak dibiarin nggak boleh dibiarin begitu aja gitu kan. Sedangkan tadi kata saudari Aulia menyinggung Islam itu adalah gini kata saudari Aulia gitu kan. Nah gimana sih peran Islam itu buat mengambil keadilan buat demokrasi? Keadilan buat demokrasi, maksudnya keadilan itu keadilan yang dimaksud di sini itu keadilan yang seperti apa gitu? Oke, jadi gini ya, menurut saya ini kan negara demokrasi ya, tetapi di dalam negara demokrasi tersebut ada negara Islam, bukan negara Islam tapi penduduk Islamnya. Nah gitu. Nah kita sebagai negara demokrasi, baik lagi, maka kita harus mengadilinya dengan cara kayak hukum demokrasi gitu. Contohnya dipenjara dengan sepantasnya. Contohnya yang mencuri motor harus dipenjara dengan pasal. Kan udah pasal-pasal ini. Nah, kita harus dengan pasal begini. Nah, berarti di sini hubungan Islam itu apa di demokrasi? Ya harus kalau kita terus
ada masalah, oh sesuai hukum pasal-pasal gini-gini. Sedangkan tadi kata saudara Nabi dan Lutfi balance. Demokrasi Ya, gimana nih? itu. Ya kan, Ya. kita nih tidak ada keadilan. Ah. Tetap kita itu keadilan loh. Ya. Saya itu mengajukan tentang keadilan. Ah. Nah, kita kan kata tadi saudari Suha katanya ini udah padam nih keadilan untuk zaman sekarang. Nah, menurut saya emang udah padam. Untuk mencairkan keadilan tersebut gimana caranya? Untuk caranya itu adalah untuk kita tuh mengambil peran untuk mengadili. Nah, gitu mengadili dengan bagaimana caranya? Dengan hukum-hukum yang ada di Demokrasi. negara demokrasi tersebut. Ini. Oke, dari saya sedikit menyinggung gitu ya Pak, atau menanggapi terkait penjelasan yang atau memperkuatlah argumentasi dari saudara Lutfi. Iya. Oh, ini kalian temenan mungkin ya? Ya. Saling cocok-mencocok gitu ya? Nah, untuk memperkuat argumen Lutfi kayak gini loh. Pertanyaan mungkinnya yang disampaikan oleh saudari Sulha ya, atau selaku moderator gitu, pembawa acara, menjelaskan bahwasanya hubungan Islam dengan demokrasi itu seperti apa, Ya. apakah dapat balance Atau tidak sama sekali atau gitu tidak ya? sama sekali. Nah, kita bilang balance saja, Ya. gitu kan, mungkin dibilang balance cukup kan, cukup balance. Tapi kalau misalnya kita ingin menerapkan hukum Islam di dalam negara yang sistemnya demokrasi, itu nggak bisa, karena kita udah terpaut dengan undang-undang yang telah ada ketika negara kita berdiri, gitu ya. Nah, mungkin yang maksud Lutfi sampaikan adalah yang dimana ketika orang yang merasa tidak mendapatkan keadilan, nah kita memberikan keadilan selaku rakyat, kita kembalikan kepada teman kita yang tidak mendapatkan keadilan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kita sebagai umat muslim, tadi yang di awal aku bilang, walaupun kita mayoritas Indonesia Muslim, tapi kita tidak bisa mengatur di balik itu gitu ya. Ya. Jadi kita tidak bisa mengatur. Ya udah demokrasi, tapi apakah ini nyambung sama kontraknya dari saudari Aulia? Halo teman-teman, maaf ya tadi kita break dulu, kita isi amunisi dulu, minum dulu ya supaya tenggorokan gak kering. Kebetulan narasumber kita tuh sholat dulu ya teman-teman gitu ya. Masya Allah. Nah, jadi kita akan masuk ke masih part 1, cuman kita potong dulu ya teman-teman karena kita istirahat dulu begitu. Nah, di sini saya akan mengambil dua pernyataan menjadi satu yang kita akan menimbulkan solusi yang benar gitu ya. Tadi dari kata pernyataan Lutfi itu bahwasannya kalau kita pengen demokrasi kita adil, berarti kita harus berperan dalam demokrasi itu supaya demokrasi itu menjadi adil. Nah, kita akan sambungkan dengan pernyataannya Aulia yang menyatakan bahwa Islam itu menjelaskan tentang ketuhanan dan demokrasi itu menjelaskan tentang kedaulatan masyarakat. Begitu. Nah, saya mau nanya, apakah gimana sih peran Islam supaya masuk ke demokrasi sehingga demokrasi itu berperan menurut Islam, menurut konteks Islam menjadi keadilan? Aku mau jawab nih. Ya, boleh. Ini ya, teman-teman Kita lanjut. sekalian. Nanti kalau misalnya dari teman-teman kiranya pendapat aku ini kurang disetujui, Ya. silakan disanggah. Boleh. Ya, boleh ditambahkan, boleh disanggah. Kalau menurut pandangan diri aku pribadi, Islam dengan demokrasi itu sebenarnya nggak bisa disatukan, gitu kan? Ini agak cukup kontra Berat dengan, gitu ya? bukan Iya. kontra dengan pernyataan tadi aku di awal, gitu ya. Nah, dikarenakan apa? Sekarang kayak gini, contoh ya. Islam tentunya pengen memiliki kriteria hukumnya tersendiri, Betul. gitu ya. Demokrasi juga tentunya memiliki kriteria hukumnya sendiri. Ya. Ya. Demokrasi kita ambil, kita diatur oleh undang-undang, sedangkan Islam diatur oleh hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Gitu ya. Nah, akan tetapi di sini yang saya akan tarik poinnya adalah demokrasi ini bisa berhubung selaras dengan Islam dengan tata cara seperti ini. Ketika demokrasi itu berjalan dengan 100% dengan baik, gitu ya, dengan benar, gitu, dilaksanakan oleh orang-orang pemerintahannya, gitu ya, maka pandangan orang Islam ini melihat terhadap kebijakan-kebijakan hukum yang ada di Indonesia seperti perundang-undangan, aturan hukum dan sebagainya, maka pandangan orang Islam terhadap pemerintahan ini udah berupa keadilan. Nah, contoh misalnya gini, seorang nenek-nenek yang kita tahu sejarahnya ataupun kasusnya, nenek-nenek di penjara sekitar berapa tahun dikarenakan hanya mencuri sebongkah kayu bakar yang nggak lebih hanya untuk memasak nasi, gitu kan, memasak nasi dan lain keperluan di rumah tangganya. Diadilinya sekitar berapa tahun? 5 tahun ya? Ya. Nah, 5 tahun. Kira-kira saya nanya nih ke teman-teman sekalian,
Itu adil gak sih? Enggak. Menurut saya tidak. Menurutnya enggak ya. Kalau Iya, kita melihat kan? relate-nya gitu ya. Artinya apa? Demokrasi yang ada di negara kita ini tidak berjalan dengan 100%. Realitanya tidak berjalan dengan 100%. Nah, akan tetapi jika demokrasi ini gitu kan, kita orang-orang yang berada di dalamnya, agent of yang dilaksanakan. Nah, orang-orang perubahan itu, misalnya contoh, mengubah tatanan yang undang-undang telah ditetapkan, Pancasila yang telah ada, dilaksanakan oleh orang-orang yang baik, benar, jujur gitu kan, yang dapat mengimplementasikan dengan baik ya. Saya yakin orang Islam memiliki pandangan terhadap undang-undang itu adalah keadilan. Ya. Iya. Adanya keadilan tersebut. Ya. Gitu. Berarti yang harus kita tarik poin dari Nabil itu bahwasannya demokrasi bisa berjalan dengan mulus, demokrasi bisa berjalan dengan keadilan kalau adanya kebenaran. Betul. Ya begitu ya. Kalau ada kebenaran semuanya bakal terrealisasikan. Kita bakal mengimplementasikan apa yang kita punya dengan baik. Kita mengimplementasikan apa yang kita suruh dengan benar gitu ya. Kalau misalnya ada konteks kebenaran. Nah, jadi pada intinya demokrasi dengan Islam itu bisa nyambung kalau di tengahnya ada keadilan berserta kebenaran. Jadi teman-teman, di sini saya akan menanyakan kepada narasumber-narasumber yang kritis ini tentang solusinya gimana sih supaya Islam dan demokrasi ini menyatu tanpa adanya keraguan gitu. Mungkin dari siapa dulu? Aul? Dari aku dulu. Nah, menurut aku itu Islam itu bisa kompatibel dengan demokrasi selama demokrasi itu menjamin keadilan dan hak-hak orang-orang dengan orang Islam itu tidak meninggalkan syariat-syariatnya. Jadi tetap bergantung pada syariatnya, tetapi demokrasi juga tetap adil dan memberikan hak-hak sebagai manusia adil sebagai rakyatnya. Seperti itu. Boleh dari siapa lagi? Dari saudara Lutfi? Ya. Menurut saya solusinya jadi kita tuh harus menerapkan hukum-hukum Islam dengan memakai rujukan Al-Quran dan hadis. Kan tadi aku udah bilang, Allah pernah bilang innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi kita tuh harus menerapkan kebaikan dan keadilan tersebut. Nah, gitu solusinya menurut saya. Boleh dari saudara Nabil? Oke, kalau dari saya, mungkin tadi kan poin-poinnya udah disampaikan ya oleh saudari Aulia dan saudara Lutfi. Saya hanya ingin menambahkan saja ya, jika ingin negara ini bisa menjadi hubungan antara Islam dengan demokrasi ini sebagai apa? Balance lah, ya, gitu, atau compatible gitu kan? Ya. Erat gitu kan? Maka solusi yang saya tawarkan adalah yang pertama adalah laksanakanlah demokrasi yang telah ada dengan baik, implementasikan dengan baik, gitu ya, dengan sejujur-jujurnya dan dengan seadil-adilnya. Karena Islam itu akan menitik beratkan pada ketika kita bisa menerapkan hal itu adil, gitu kan, perundang-undangan demokrasi itu adil, sekalipun pemerintahan itu bukan Islam, Islam akan tetap melihat ini adil, keadilan itu ada dan ini baik untuk kita. Karena dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat itu terasa oleh kita. Keren. Jadi teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan dari kutipan ini. Jadi jawabannya, Islam dan demokrasi modern itu bukan musuh alami. Mereka bisa saling melengkapi asal demokrasi itu disesuaikan, bukan asal copy paste dari barat. Demokrasi yang berjiwa Islam adalah demokrasi yang mengedepankan keadilan, musyawarah, keterbukaan, dan tetap dalam koridor nilai ilahi tentunya ya. Demokrasi seperti ini bukan cuman kompatibel dengan Islam, tapi justru bisa memperkuat misi dalam Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.